ya. Oke. Nomor 8. Suatu gelombang berjalan melalui titik A dan B, ya, ini titik A, titik B yang berjarak X-nya itu 8 cm dengan arah dari A ke B. Pada saat T sama dengan 0, simpangan gelombang di A adalah 0. Berarti dia arahnya ke atas dulu ya, gitu ya. Nah, oke, jika panjang gelombangnya 12 cm, amplitudonya 4 cm, maka simpangan di titik B saat sudut fase A adalah 1,5 V radian adalah berapa? Berarti sudut fase A itu 1,5 V radian. Sudut fase, jadi kalau kita mau cari simpangan di A saat itu adalah pakai amplitudo kali sin sudut fase di A gitu ya. Nah sekarang yang ditanya adalah simpangan di B. Simpangan di B berarti rumusnya A dikali sin sudut fase B gitu ya. Nah sekarang yang kita tahu adalah jarak dari A ke B 8 cm, sedangkan panjang gelombangnya 12 cm. Berarti kita bisa tahu sudut beda fasa ya. Beda fasa A sama B berapa? Beda fasa itu kan 8/12, berarti bagi 4 2/3, ini beda fasanya. Kalau beda sudut fasa berarti beda fasa dikali 2V ya. Maka 2/3 dikali 2V 4V/3. Nah ini beda fasa antara A dan B, berarti sudut fasa A dikurangi sudut fasa B itu sama dengan 4V/3 gitu ya. Nah berarti kan kita perlu tahu nih sudut fasa B berapa. Sudut fasa B berarti sudut fasa A dikurangi 4V/3. Sudut fasa A diketahui 1,5 V atau 3/2V ya. Dikurangi 4V/3 berarti berapa nih? Samakan penyebutnya jadi 6. Ini jadi 9V dikurangi 8V. Berarti sudut fasa B adalah V/6. Maka dari sini kita bisa tahu simpangan B ya. Masukin ke sini. Simpangan B berarti A-nya 4 cm kali sin V/6 ya. Sin V/6 kan setengah ya. Maka simpangan B-nya 2 cm gitu. Nomor 9. Sebuah gelombang merambat pada tali 100 cm berujung terikat. Nah, ini kita udah masuk soal gelombang diam nih ya. Jadi ada ujung terikat di sini ya. Panjang talinya itu 100 cm. Ya. Persamaannya seperti itu, Y sama dengan 1,2 sin 2Vx. Berarti ini ujung terikat atau bebas? Ujung terikat ya, karena di sininya X-nya terikat pada sin gitu kan ya, di hafalan rumus tadi. Cos 50Vt dikurangi 120V cm. Ujung terikat, berarti gambarnya begini kan ya. Nah, ujung terikat gitu kan. Nah, gini. Maka ini simpul, ini perut, ini simpul dan seterusnya ya. Yang ditanya adalah panjang gelombang datang. Kalau kita mau cari panjang gelombang, ambil dari mana? Ambil dari harga K ya. Ini K nih. Jadi K-nya 2V. K itu rumusnya 2V per lambda sama dengan 2V. Berarti panjang gelombangnya adalah 1 cm ya. Yang kedua, periode. Kalau cari periode dari mana? Dari omega ya. Omeganya yang mana? Omega yang ini. Koefisiennya T. Ya, omega itu sama dengan 2VF atau 2V per T kan ya. Ini sama dengan 50V. Berarti T-nya sama dengan 2V dibagi 50V. Ya. 2V dibagi 50V berarti 2/50 atau 4/100, 0,04 detik. Ya, terus cari frekuensi. Frekuensi adalah 1 per periode, 1/0,04 berarti sama dengan 100/4 ya, 25 Hz.
Yang D, cepat rambat. Cepat rambat adalah frekuensi kali panjang gelombang. Frekuensinya adalah 25, panjang gelombangnya tadi 1 ya. 1, berarti 25, hati-hati satuannya sentimeter per detik. Dari atas tadi kita pakai sentimeter ya. E, posisi simpul kelima. Lihat simpul ya. Ini ujung tetap, maka simpul pertama di sini berarti 0 ya. Simpul kedua ini di sini. Ingat jarak antar simpul setengah panjang gelombang, berarti ini setengah panjang gelombang. Simpul ketiga di sini, jaraknya setengah panjang gelombang juga, berarti ini sama dengan lambda ya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, gitu ya. Berarti di sini 3/2 lambda, di sini 2 lambda. Berarti jarak posisi simpul kelima adalah 2 lambda atau 2 kali 1 cm. Berarti 2 cm dari ujung pantul ya, dari sini, dari ujung pantul gitu ya. Dari ujung pantul 2 cm. Ya. Kemudian posisi simpul kelima dari asal getaran. Nah, kalau asal getaran yang mana? Kalau asal getaran kan dari sini. Ya. Dari ujung pantulnya 2 cm, berarti dari asal getaran ya 100, totalnya kan 100 ya, berarti 100 dikurangi 2 berarti 98 cm ya. G, letak perut ke-6. Mana dia perut ya? Perut pertama ini 1/4 gitu ya. Perut kedua tambah setengah 3/4. Kalau kita mau pakai rumus berarti 1/4 ditambah N-1 kali setengah lambda ya. 1/4 lambda ya kan. Yang kedua berarti N-nya 2 min 1 tambah setengah lambda. Kalau ini perut ke-6 berarti N-nya 6. Berarti 1/4 lambda ditambah 5 kali setengah lambda. Berarti 5/2 lambda. Berapa nih? Samain penyebutnya 4, 1 ditambah 10 berarti 11/4 lambda. Ya, 11/4 lambda. Lambdanya 1 cm. Berarti 11/4 berapa tuh? 82,75 ya. 2,75 cm letak perut ke-6. Nah, yang H ditanya letak perut ke-6 dari asal getaran. 2,75 tuh dari ujung pantul. Kalau dari asal getaran berarti 100 dikurangi 2,75 berarti 87,97 ya, 97,25 cm ya. Amplitudo gelombang stasioner di titik yang berada 50 cm dari ujung tali ya. Amplitudo gelombang stasioner itu yang mana ya? Yang ini nih berarti nih. Nah, ini jadi kalau gelombang stasioner amplitudonya yang mana? Amplitudonya yang ini nih. Nah, jadi tergantung X-nya berapa. Tapi hati-hati, X di sini adalah jarak dari arah getaran, bukan dari ujung pantul. Tapi kebetulan ini ujung tali 50 cm, berarti X-nya juga 100 dikurangi 50, 50 ya. Maka amplitudonya itu adalah 1,2 sin 2Vx ya. Ketika X-nya itu 50 cm ya. Ya, berarti A-nya sama dengan 1,2 sin 2V kali 50 cm. Berarti 1,2 sin 100V. Berapa sin 100V? Itu berarti sama aja dengan sin 0. Berarti amplitudonya 0. Berarti dia simpul, bukan perut. Gitu ya. Oke, nomor 10. Jarak simpul antar simpul dengan simpul pada gelombang stasioner bernilai sama dengan setengah panjang gelombang ya. Nomor 11. Seutas tali yang panjangnya 100 cm yang salah satu ujung terikat direntangkan horizontal dan digetarkan dengan frekuensi 1/4 Hz, amplitudonya 5 cm. Gelombang merambat dengan kecepatan 2 cm per detik. Letak perut ketiga dari titik asal getaran adalah, kita lihat dulu lambdanya berapa ya. Nah, dari sini lambda adalah cepat rambat dibagi frekuensi. Cepat rambatnya 2, frekuensinya 1/4, maka
panjang gelombangnya 8 cm. Ini ujung terikat, ya kan? Ujung terikat, ingat gambarnya gimana ujung terikat? Nah, di sininya terikat. Gitu. Di sini terikat. Jadi kalau ditanya perut ketiga berarti yang ini 1, 2 ini letak ini di mana? Ya, perut berarti ini 1/4 lambda ya, karena ini jaraknya 1/4. Kemudian ini ditambah setengah lambda jadi 3/4 lambda. Yang ini berarti 5/4 lambda ya. Jadi perut ketiga itu 5/4 kali panjang gelombang kali 8 berarti 10 cm dari ujung ya. Ini ditanyanya dari titik asal getaran. Ya, titik asal getaran berarti jarak dari asal getaran itu ya 100 dikurangi 10 berarti 90 cm ya. Nomor 12. Perhatikan persamaan gelombang stasioner 20 cos 50 Vx sin 0,1 Vt min 40 V ya. Berapa panjang gelombang dan periodenya? Ya, panjang gelombang kita cari dari harga K ya. K itu adalah 2V per lambda. Di sini K-nya yang mana? Ini dia K 50 V. Maka lambdanya sama dengan 2V dibagi 50 V ya. Berarti 2/50 atau 4/100 0,04. Satuannya apa ini? Sentimeter atau meter nggak dikasih tahu ya, anggap aja meter ya. Perioda, cari perioda berarti dari omega. Omega itu 2V per T. Omeganya berapa? Ini dia omega 0,1 V. Maka periodanya adalah 2V dibagi 0,1 V ya. Coret berarti 20 detik. Ya. Nomor 13. Ujung P dari tali peki digetarkan ya. Jadi ini ada tali peki digetarkan dengan periode 6 detik, amplitudo 10 cm sehingga terjadi gelombang dengan cepat rambat 4/3 meter per detik. Jika ujung Q merupakan ujung bebas dan tali bergetar T-nya 3,75 detik, maka simpangan di titik R yang jaraknya 3 meter, ini R ya, ini 3 meter dari P adalah berapa simpangan di R. Karena ini periodenya aja 6 detik, waktunya 3,75, ini bukan gelombang diam tapi gelombang berjalan ya. Kalau gelombang berjalan rumusnya A sin omega T min Kx ya. A sin omega itu apa? 2V per T dikali T dikurangi X itu K itu 2V per lambda dikali X ya. A nya 10 cm ya, 2V per T periodenya 6 dikali T dikurangi 2V, panjang gelombangnya kita belum cari dulu dari sini. V sama dengan panjang gelombang kali frekuensi ya, atau panjang gelombang dibagi perioda ya. Jadi panjang gelombang sama dengan cepat rambat kali perioda. Ini 4/3, periodanya 6 berarti 8 ya. Ini 8 kali X. Nah, jadi katanya yang ditanya simpangan di titik R yang jaraknya 3 meter dari P ya pada saat tali bergetar 3,75. Kita masukin berarti 10 sin ya, ini V per 3 ya, sederhanakan T nya 3,75 dikurangi ini V per 4, X nya 3 ya. Oke, berapa nih? 10 sin ini 1,25 V dikurangi 0,75 ya, 0,75 V berarti 10 sin ini setengah V. Sin setengah V kan 1 berarti simpangannya 10 ya. Nomor 14. Gelombang stasioner yang salah satu ujungnya bebas, nah ujung bebas nih
Digetarkan dengan kecepatan 20 meter per detik sehingga memiliki frekuensi 100 Hz. Jika amplitudo gelombang 4 cm, tentukan amplitudo superposisi gelombang tersebut saat bergerak sejauh X-nya 2 meter, waktunya 5 detik. Ya. Oke, amplitudo. Ya, ini kita harus buat persamaan gelombang diamnya gimana ya. Ingat ini ujung bebas. Kalau ujung bebas rumusnya gimana? Y sama dengan A ujung bebas berarti cos ya. Cos cos kx ya. Kx sin omega t gitu ya, karena dia ujung bebas. Oke. A-nya berapa? 4 cm. Berarti ini A-nya 4 cos K-nya itu 2V per lambda kali X sin 2V per T atau 2VF kali T ya. Nah, saat ini nih X-nya 2, T-nya 5, kita masukin nih 4 cos 2V per lambdanya berapa? Lambdanya cari 20 per 100 ya, 2 per 10, 0,2. 0,2 kali X-nya 2 sin 2V F-nya 100 kali T-nya 5 detik ya. Maka ini 4 cos ini coret 0,1 ya, 20V sin 2 ini 100 kali 5, 500 kali 2, 1000. Tapi yang ditanya adalah amplitudo superposisi. Berarti ini yang ditanya ya. Berarti 4 kali cos 20V. Cos 20V berarti sama dengan cos 0, nilainya 1 ya. Berarti ini 4 meter.